paling gampang koneksi, minta sponsor ke orang tua, minta sponsor ke saudara, minta sponsor ke teman. Tapi sponsor yang seperti itu tidak akan long lasting. Karena itu hanya sponsor berdasarkan perkenalan. Cara paling efektif untuk mendapatkan sponsor adalah Anda bisa menunjukkan bahwa sponsor itu akan mendapatkan benefit kalau bekerja sama dengan Anda. Misalnya, kalau Anda seorang pembalap, kalau menang terus kan otomatis ininya banyak. Exposure. Siapa yang gak suka exposure banyak? Pasti sponsor akan masuk. Atau misalnya Anda pembalap sudah prestasinya bagus, kemudian sosial medianya bagus. Mereka akan datang sendiri. Kalau saya prinsipnya bukan tangan di bawah. Tangan di bawah, sponsorin saya dong gitu. Saya lebih seneng, saya tunjukin dulu ke mereka bahwa mereka akan mendapatkan benefit kalau misalnya mereka bekerja sama dengan saya dan biarkan mereka datang sendiri. Karena itu memang butuh waktu lebih lama. Tapi sekali berhasil itu akan awet lebih lama juga. Sama kayak cowok ngejar cewek deh. Pacaran sama gue dong gitu kan. Ceweknya gitu ya. Tapi kalau cowoknya nunjukin bahwa lu bahagia kalau misalnya lo sama gue gitu ya. Itu akan lebih long lasting. Ya seperti itu sebenarnya. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Karena perkembangan teknologi, sekarang simulator itu sangat realistis. Bahkan kita juga tidak pakai keyboard lagi untuk main, tapi kita pakai model setir sama gas. Bahkan bukan cuman kalangan seperti kita, pembalap F1 pun berlatih di satu sirkuit itu menggunakan simulator sebelum ke mobil balap benerannya. Kalau tergantung di level mana. Kalau pembalap profesional di level sampai ke F1 itu bukan hanya lama tapi juga butuh biaya yang besar. Karena seperti saya bilang, pembalap mau ke F1. Siapa yang mau ngegaji dia? Sedangkan tim F1 belum tahu prestasinya dia di F1 seperti apa. Artinya kita harus beli seat, kita harus beli kursi. Beli kursi itu bisa pakai uang sendiri atau kita bawa sponsor dari negara kita misalnya. Nanti setelah kita dibiayain sponsor, kita baru nunjukin prestasi kita. Kalau prestasi kita sangat bagus, tim juga akan sayang untuk tidak memakai kita dan mulailah di situ kita menjadi pembalap profesional di F1 di mana kita digaji. Tapi kalau di level yang lebih rendah seperti balap touring gitu ya, mungkin bisa lama atau bisa tidak. Semua tergantung dari ketekunan dan dari prestasi seorang pembalap. Makin kita tekun, makin prestasi kita baik, makin koneksi kita baik, makin cepat juga kita menjadi pembalap profesional. Ya, yang pasti kalau misalnya mau jadi pembalap, tentukan dulu mau jadi pembalap profesional atau hobi. Kalau misalnya hobi, ya udah gampang, cari duitnya. Habis itu tinggal belanjakan duitnya untuk balap. Tapi kalau kita mau jadi pembalap profesional, di sini yang lebih tricky. Satu, kita harus bisa self assessment ke diri kita sendiri. Kita punya talent dan passion gak sih buat jadi pembalap? Passion aja gak cukup loh. Kalau kita mau jadi pembalap profesional, kita harus punya skill. Dan skill itu akan terbantu kalau kita punya talent. Oke, gue punya talent nih, saya punya kemampuan. Oke, abis itu networking. Kita kenalan dengan tim-tim balap. Karena kita gak akan jadi pembalap profesional kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan tim-tim balap itu. Karena tim-tim balap itu yang nantinya akan meng-hire kita. Dan ketika kita sudah punya kesempatan untuk balap, jangan sia-siakan, persiapkan diri Anda, jangan sombong, jangan jumawa, jangan merasa bahwa pembalap profesional itu pasti titel yang akan ada terus. Itu perlu diperjuangkan, itu perlu dipertahankan, jadi harus rajin, harus tekun dan harus belajar terus. Jadi Autodriver itu dibangun ketika dunia media di Indonesia itu sudah mulai shifting ke digital. Jadi setelah resign dari media cetak tempat saya bekerja sebelumnya, saya bersama beberapa teman yang satu visi, kita membuat satu media tapi kita tidak mau media cetak. Kita menganggap bahwa media cetak itu sudah akan tergilas oleh zaman dan kedepannya adalah digital, baik itu di platform YouTube maupun Instagram maupun website.
Jadi disitulah kita dengan modal yang tidak seberapa waktu itu. Dibandingkan kalau misalnya kita bikin media cetak, wah luar biasa modalnya. Tapi berhubung digital ini memungkinkan orang-orang kreatif itu untuk membuat sesuatu yang besar tanpa modal yang besar, kita beranikan untuk membuat Autodriver dari kecil dulu lama-lama kita bangun sekarang, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi channel untuk review mobil yang terbesar di Indonesia. Itu berangkatnya memang dari visi yang sama dan konsistensi menjalankannya. Kita hanya mengubah yang kecil-kecil seperti tampilan, seperti caranya, tapi kita tidak mengubah core dari Autodriver. Itu adalah panduan untuk orang membeli mobil baru sampai sekarang, dan konsistensi itu yang membuahkan hasil sampai sekarang. Ya banyak ya suka dukanya nge-review mobil itu banyak. Satu yang selalu saya ingat itu ketika Toyota Avanza itu baru mau keluar di Indonesia. Semua orang, wah Toyota adenya Kijang nih, semua pengen tahu tentang mobil itu. Dan karena saya reviewer, saya dapat mobil itu sebelum launching. Jadi itu satu-satunya Toyota Avanza di jalan. Pakai plat putih. Udah, kita lagi ngetes, tiba-tiba kita diberhentiin polisi. Aduh, kenapa lagi nih? Pasti mungkin karena mobilnya masih pakai plat putih ya, waktu itu belum terregistrasi resmi. Aduh, nih urusan nih. Datang polisinya, terus selamat siang, Dek. Waktu itu saya masih muda jadi panggil polisi Dek. Terus selamat siang Dek, gitu kan. Iya Pak, saya salah apa? Oh enggak apa-apa. Ini yang adanya Kijang itu ya, yang baru ya. Saya boleh lihat gak? Ya udah lihat, terus malah kenalan sama polisinya. Saya waktu itu pernah punya hobi main bowling sama teman-teman. Jadi setiap minggu itu kita ke tempat bowling. Nah, namanya juga reviewer ya. Tiap minggu saya ganti mobil tes. Hari ini minggu ini pakai mobil A, habis itu mobil B, C. Jadi ganti-ganti terus gitu. Kadang-kadang mobil yang murah, kadang-kadang mobil yang sangat mahal. Kemudian tukang parkirnya, karena saya tiap minggu ke sana kan saya kenal sama tukang parkirnya. Tukang parkirnya terus ngobrol ke saya. Pak Fitra, mobilnya banyak banget ya, saya hitungin udah ada 30 lebih mobilnya gitu. Terus saya bilang sejujur-jujurnya loh, wah Pak bukan mobil saya, ini mobil pinjeman. Bisa aja merendahnya. Terus saya mesti ngomong apa? Saya udah jujur loh, saya udah jujur disangkain saya merendah. Padahal emang itu kenyataannya ya. Terus banyak sih suka dukanya jadi reviewer, tapi lebih banyak sukanya karena itu emang passion saya.